persiapan pelantikan pengurus cabang Persatuan Insinyur Indonesia yang dilaksanakan di restoran Big Fish Bahu Manado. Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baiklah kita akan menaikkan acara pelantikan pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk acara kita di malam hari ini akan kita awali dengan doa dan untuk semua. Dan saat ini kesempatan ini sebenarnya saya berdoa sesuai dengan saya pesan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi untuk waktu yang indah, rencana yang terwujud karena campur tangan Tuhan bagi kami semua yang terlibat di dalamnya, berkaitan dengan acara pelantikan pengurus cabang Persatuan Insinyur Indonesia yang dilaksanakan di tempat ini. Makna yang sangat penting bagi kami semua, dan biarlah apa yang nanti diartikan bagi masyarakat diawali dengan momen pelantikan ini akan semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi buah keberkatan bagi masyarakat. ucapan selamat datang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Insinyur Octavianus Sompi, Master Engineering. Kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami sangat berharap pengurus pusat lewat pengurus wilayah, ada pembendahara, sekretaris, Sensei Dr. Audi Rumayar yang boleh
Tomohon Provinsi Sulawesi Utara periode 2021-2024. Periode 2021-2024 sebagaimana terlampir. Pengurus Pusat Insinyur Indonesia, Ketua Umum Dr. Insinyur Heru Dewanto, ST, MSc, BU, ASN, ACPI, Sekretaris Insinyur Teguh Haryono, ST. Susunan pengurus cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 sampai 2024. Dewan Pembina Wali Kota Tomohon, anggota Dewan Pembina Wakil Wali Kota Tomohon, Dewan Penasihat Dr. Insinyur Baikul Dr. Insinyur Jeffrey Kinangen BA, Dewan Pakar Dr. Insinyur Elizabeth Lintong MSI IPN. Pengurus cabang, Ketua Insinyur Jeremias Karaka MD IPU, Wakil Ketua 1 Yeti Sarwan ST, Wakil Ketua 2 Dr. Insinyur Grace Malinggas MSI, Sekretaris Samuel H. Uttar ST MD, Wakil Sekretaris Tingkat Patasis ST MD. Baik, sebelum melanjutkan pembacaan ini, kami mengundang untuk pengurus wilayah untuk menempati tempat di depan. Telah dibacakan untuk boleh mengambil tempat sesuai dengan name tag yang sudah ada di depan, dan kita telah memulai dari pengurus cabang Kota Tomohon. Dan sambil saya pengembangan kawasan lingkungan dan sumber daya air, Ketua Profesor Dr. Tek Sains Insinyur Markus Telasut MSc IPU, anggota Insinyur Hani Tangkudung MT, bidang konstruksi, perkayasaan dan K3, Ketua Insinyur Steni Ewala MSc PhD, anggota latihan dan pengabdian, Ketua Insinyur Eki Stanley Liga STMT, anggota Insinyur Hence Sidaruni STMT, Komite Riset Pengembangan Profesi Insinyur, Pengembangan Badan Kejuruan, Ketua Dr. Insinyur Ini Manoma MT. Minso ada perwakilan Minahasa Selatan, satu saja nada. Oh, Mitra ada. Garis datar PI garing 11 tahun 2021 tentang susunan pengurus cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 sampai 2024. Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia tentang susunan pengurus cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 sampai 2024. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2021, Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia, Ketua Umum Dr. Insinyur Heru Dewanto ST, MSc Eng, IPU ASN ACPI, Sekretaris Jenderal Insinyur Teguh Haryono ST MBA, IPU ACPI sudah bertanda dan cap. Berikut lampiran keputusan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia, susunan pengurus cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 sampai 2024. Dewan Pembina Ketua Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, anggota Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Dewan Pakar Ketua Insinyur Oscar Hans Kaseke MT, anggota Profesor Dr. Selti Tamot SP MSI. Pengurus cabang Ketua Insinyur Roni E. Pandaleke MT, Wakil Ketua Novi Legi ST ME,
Sekretaris Dr. Engineering Insinyur Charles Kunusiongon STMT. Wakil Sekretaris Fernando Tielung. Bendahara Jeffrey Hosang STMT. Wakil Bendahara Romi Ole ST. Bidang pengembangan kawasan lingkungan dan sumber daya air, Ketua Marini Ilolu STMT. Anggota Hofni Momuat ST. Bidang konstruksi perkayasaan dan K3, Ketua Stefano Pandaleke ST. Anggota Fani Tolu ST. Bidang energi dan sumber daya mineral, Ketua Dr. Engineering Stanley Tangkuman STMT. Anggota Jamie Pangemanan ST. Selanjutnya bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan, Ketua Insinyur Roni Soputan MP. Anggota Insinyur Adelaida Pangkerego. Komite Pendidikan, Sertifikasi, Pelatihan, dan Pengabdian, Ketua Novi Komansilan ST. Anggota Clievino Loong. Komite Riset Pengembangan Profesi Insinyur, Pengembangan Badan Kejuruan, Ketua Medi Rondo ST. Anggota Randi Mandolang ST. Komite Komunikasi Media, Advokasi, Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama, Ketua Doni Kapahang ST. Anggota Julianda Astri Kaulusan dan Irandi Rambeubok ST. Komite Pembinaan Organisasi dan Pengembangan Cabang, Ketua Abri Masinambo. Anggota Clinton Ugui ST dan Cynthia Promo ST. Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia sudah bertanda Ketua Umum Dr. Insinyur Heru Dewanto ST MSCN IPU ASEAN Eng ACPI. Sekretaris Jenderal Insinyur Teguh Haryono ST MBA IPU ICPI. Demikian. SK nomor 131 KPP /PI/11/2021 tentang susunan pengurus cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 sampai 2024. Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia tentang susunan pengurus cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 sampai 2024. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021. Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia sudah bertanda Ketua Umum Dr. Insinyur Heru Dewanto ST MSCN IPU ASEAN Eng ACPI. Sekretaris Jenderal Insinyur Teguh Haryono ST MBA IPU sudah bertanda dan cap. Selanjutnya pembacaan nama-nama susunan kepengurusan cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 sampai 2024 dan nama-nama yang dibacakan untuk boleh tampil di depan. Ketua Bupati Minahasa Utara untuk Dewan Pembina, anggota Wakil Bupati Minahasa Utara, Dewan Penasihat Dr. Insinyur RJM Mandagi MSc IPM. Pengurus cabang Ketua Profesor Dr. Insinyur OBA Sompi MM. Wakil Ketua Insinyur Doli Herling Tiagas ST MMT MArs IAI. Sekretaris Insinyur Kris Hambokau MT IPM. Wakil Sekretaris Insinyur Jane Iriana Mamenko MSI. Bendahara Insinyur Kori Sisilia Maria Dumingan MT. Wakil Bendahara Bernard Hendra Wentinusa ST. Bidang pengembangan kawasan Insinyur Andi Loinar. Bidang konstruksi perkayasaan dan K3 Mary Desi Ponto ST. Komite Pendidikan Sertifikasi Aloy Sukatendel ST. Komite Riset Pengembangan Profesi Insinyur, Pengembangan Badan Kejuruan Insinyur Elizabeth Somba Chan ST. Dewan Pembina Bupati Kabupaten Bolang Mongondo. Anggota Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo. Dewan Penasihat Dr. Insinyur Royke Or Roring MSI IPU ASEAN Eng. Pengurus cabang Ketua Dr. Insinyur Aristotulus Ernest Tungka ST MT IPU IAI CSE ASEAN Eng. Wakil Ketua Dr. Engineering Tritia Arung Padang ST MT. Sekretaris
Dr. Engineering Insinyur Arthur H. Tambas MT IPM. Wakil Sekretaris Insinyur IGD Yohan Kafrain SD MM IPM. Bendahara Insinyur Fandel Malau MT. Bidang-bidang: bidang pengembangan kawasan, bidang konstruksi perkayasaan dan K3. Ketua Insinyur Ronald Golub CSE. Anggota Insinyur Yohanes Van Rate MT. Bidang energi Insinyur Andi Auludin ST IPM. Komite Komunikasi Media Advokasi Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama. Ketua Insinyur Peter Eman ST IPM. Anggota Insinyur Feriwanto ST MT. Komite Pembinaan Organisasi dan Pengembangan Cabang. Ketua Sumpah janji jabatan pelantikan Ketua Pengurus Cabang PII se-Sulawesi Utara dipandu oleh Sekretaris atas nama Ketua Pengurus Wilayah PII Sulawesi Utara Dr. Insinyur ALE Rumayar, Master Engineering IPU Asian Engineering. Sesuai dengan rencana kita akan melantik, sebenarnya ada 5 pengurus cabang, tapi ini yang hadir baru 4. Dan juga setelah ini kami atas nama ketua akan membacakan naskah pelantikan yang nanti disusul dengan sumpah janji yang akan didampingi oleh para dewan. Naskah pelantikan nomor 20 garing PW garis datar PII garing Sulut garing 11 angka Romawi garing 2021. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan November tahun 2021 sesuai surat keputusan pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia nomor 129 dan 131 garing KPP garis datar PI garis miring 11 Romawi garing 2021 tanggal 17 November 2021 dan nomor 145, 146 dan 152 garing KPP garis datar PI garing 11 Romawi garing 2021 tanggal 23 November 2021 saya sekretaris atas nama Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia PII Provinsi Sulawesi Utara dengan ini resmi melantik 1. Pengurus Cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Bola Mondow Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 sampai dengan 2024 sesuai dengan SK Pengurus Pusat PII nomor 129 garing KPP dan seterusnya. Ketua Dr. Insinyur Aristoteles Ernest Tungka ST MT IPU IAI CSE ASEAN. Kedua, Pengurus Cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten 2024 SK nomor 146 garis miring KPP dan seterusnya tertanggal 23 November 2021 dengan Ketua Insinyur Roni E. Pandeleke Magister TNI. Keempat, Pengurus Cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kota Ton Mohon Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 dan sampai dengan 2024 sesuai SK nomor 131 garis KPP dan seterusnya tertanggal 17 November 2021 dengan Ketua Profesor Dr. Insinyur Octavianus BA Sompi Master Engineering. Ketiga, Pengurus Cabang Persatuan Insinyur Indonesia Minahasa Tenggara 2024 nomor SK 152 garing KPP dan seterusnya tertanggal 23 November 2021 dengan Ketua Insinyur Yermias Cakra MT IPU ASEAN Engineer. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan. Manado 26 November 2021, Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, saya Sekretaris Dr. Insinyur Audi L.E. Rumai Armasari Engineering, IPU ASEAN. Demikian pembacaan naskah pelantikan dan kita tiba pada rohaniawan. Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur malam hari ini sesuai dengan rencana kita akan melantik. Sebenarnya ada 5 pengurus cabang, tapi ini yang hadir baru 4. Dan kita sekarang ini kami atas nama ketua akan membacakan naskah pelantikan yang nanti disusul dengan sumpah janji yang akan didampingi oleh rohaniawan. Naskah pelantikan nomor 20 garing PW garis datar PI garing Sulut garing 11 angka Romawi garing 2021. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan November tahun 2021, sesuai surat keputusan pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia nomor 129 dan 131 garing KPP garis datar PI garis miring 11 Romawi garing 2021 tanggal 17 November 2021 dan nomor 145, 146 dan 152 garing KPP garis datar PI garing 11 Romawi garing 2021 tanggal 23 November 2021, saya Sekretaris atas nama Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia PII Provinsi Sulawesi Utara dengan ini resmi melantik 1. Pengurus Cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Bolang Mongondo Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 sampai dengan 2024 sesuai dengan SK Pengurus Pusat PRI nomor 129 garing KPP dan seterusnya. Ketua Dr. Insinyur Aristoteles Ernest Tunka SD, MT, IPU, IAI, CSE, ASEAN Engineering. Kedua, Pengurus Cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 dan 2000 sampai dengan 2024 sesuai SK nomor 131 garis KPP dan seterusnya tertanggal 17 November 2021 dengan Ketua Profesor Dr. Insinyur Octavianus B.A. Sompi Master Engineering. Ketiga, Pengurus Cabang Persatuan Insinyur Indonesia Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara periode 2021-2024 SK nomor 146 garis miring KPP dan seterusnya tertanggal 23 November 2021 dengan Ketua Insinyur Roni E. Pandeleke, Magister Teknik. Keempat, Pengurus Cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kota Ton Mohon Provinsi Sulawesi Utara periode 2021-2024 nomor SK 152 garing KPP dan seterusnya tertanggal 23 November 2021 dengan Ketua Insinyur Yermias Cakra MT IPU ASEAN Engineering. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Manado 26 November 2021, Pengurus Wilayah Persatuan Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, saya Sekretaris akan bertanda Dr. Insinyur Audi L.E. Rumai Armasari Engineering IPU ASEAN. Demikian pembacaan naskah dan Pengurus Cabang Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Bolang Mongondo, Cabang Kabupaten Minahasa Utara, Cabang Kabupaten Minahasa Tenggara,
dan cabang Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum dilakukan pengambilan sumpah dan janji atau janji jabatan ketua dan pengurus cabang serta kota atas keempat cabang tadi, Bapak Ibu silakan mengulangi apa kata-kata saya, ya. Ini ada sebentar, masih ada. Sebelum saya mengambil sumpah, saudara, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat. Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan menegakkan kode etik insinyur, Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia, yakni prinsip-prinsip dasar dan 7 tuntutan sikap Insinyur Indonesia, untuk memajukan peradaban, dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Bagi yang beragama Kristen, dihadiri dengan semoga Tuhan menolong saya. Demikian penyampaian sumpah janji. Terima kasih sudah dikembalikan. Boleh bertanya? Boleh kembali. Ya. Muslim? Ada yang Muslim? Boleh? Oke. Ada sedikit tuntunan di sini. Ketua dan pengurus cabang Persatuan Insinyur Indonesia, cabang Bolamoto, cabang Kabupaten Minahasa Utara, cabang Kabupaten Minahasa Tenggara, dan cabang Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum dilakukan pengambilan sumpah dan janji atau janji jabatan ketua dan pengurus cabang serta kota atas keempat cabang tadi, Bapak Ibu silakan bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing. Bersedia. Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan menegakkan kode etik insinyur, Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia, yakni prinsip-prinsip dasar dan 7 tuntutan sikap Insinyur Indonesia, untuk memajukan peradaban, dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
Bagi yang beragama Kristen, diakhiri dengan semoga Tuhan menolong. Demikian penyampaian sumpah janji. Terima kasih. Boleh silakan. Kita akan ikuti penandatangganan berita acara ucapan sumpah janji jabatan Ketua Pengurus Cabang PMI Sulawesi Utara. Kami persilakan bagi ketua bisa maju ke depan ke tempat cabang. Baca yang penyebab orang lain Bolmon apa Bolmon? Suka bergerombol. Suka bergerombol. Tiga rangkap. Hotel. Suara dapat. Ya. Oh iya. Mana semester itu kita ada tanda tangan yang bisa. Langsung tanda tangan itu, seberapa tanda tangan itu harus. Ini temuan punya kurang satu. Tiga. Apa yang temuan punya saksi.
Yo, itu yang kurang. Oke, lengkap. Minahasa Utara. Minahasa Utara. Minahasa Utara. Pak. Ya. Oke. 1, 2, 3. Minahasa Tenggara ya. Mitra. Minahasa Tenggara. Mitra. Tumohon. Tumohon. Oke. Bolang Mongondo. Tunggu di tengah. Tunggu Cik. 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya harus menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Persatuan Isi Indonesia Pengurus Wilayah Sulu, Bupati Minahasa dalam ini Bapak Rory yang tadi sore harus meninggalkan Kota Manado untuk tugas di Jakarta, sehingga beliau menugaskan saya sebagai sekretaris wilayah untuk melakukan tugas pelantikan pada malam hari ini. Yang kedua, tentu kami pengurus wilayah harus menyampaikan banyak selamat ya kepada 4 pengurus cabang yang sudah dilantik pada malam hari ini. Untuk informasi Bapak Ibu sekalian, Bapak Karyawan, di Sulawesi Utara ini kita memiliki 15 kota kabupaten dan sejak tahun 2018 puji syukur Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di tanah air yang sudah memiliki pengurus cabang terlengkap ada di 15 kota kabupaten. Satu periode pengurus cabang itu, pengurus wilayah maupun pengurus pusat itu, sehingga periode 2018 kemarin berakhir di November ini, 3 tahun, sehingga waktu lalu sudah dilakukan musyawarah cabang dan inilah yang sudah dinanti pada hari ini. Berarti kita ada memiliki 15, malam hari ini ada 4 yang sudah dilantik. Memang baru ada 5 cabang yang memiliki SK. 5 cabang memiliki SK. Tadi sebenarnya rencana ada Kabupaten Minahasa Selatan, tapi berhalangan ada tugas lain, sehingga yang 10 cabang lainnya masih menunggu terbitnya SK. Nah, untuk teman-teman muda yang lain, maaf, mungkin saya boleh buka saja ini, jadi agak kosa saya dan tunggu minum. Jadi yang 10 cabang itu masih menunggu SK, tapi sudah sedang berproses.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada timbul pertanyaan. Kok bisa ada sama-sama sekalian? Nah, perlu kami sampaikan di sini informasi. Sebuah organisasi itu PI memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ketika tahun 2018, 3 tahun lalu itu, ADART-nya itu berbicara lain. Sekarang kita berada di 2021, ADART sudah diperbaharui. Yang menjadi kesulitan, menjadi sekaligus kendala, kenapa terjadi keterlambatan terbitnya SK itu cabang, kenapa dia bervariatif. Tadi kan ada 2 tanggal dari 5 cabang itu. Sebuah cabang minimal dia harus melengkapi minimal 10 anggota aktif. 10 anggota aktif. Nah, dari hitungan sebenarnya matematis 10 itu kan sedikit sebenarnya. Apakah di cabang, maaf, saya ambil contoh saja ini, kawan saya ketua Bola Mondo ya, tidak mungkin kan di Bola Mondo hanya cuma ada 10 insinyur di sana. Tapi pertanyaannya sekarang, kehadiran bapak-bapak malam hari ini, pengurus yang barusan dilantik, ini menjadi suatu tantangan untuk 3 tahun ke depan sampai paling tidak 2024. Persatuan Insinyur Indonesia ketika Fajar menyongsong di tanggal 1 Januari 2022 nanti, kita akan memasuki suatu era di mana di dunia jasa konstruksi khususnya itu akan suatu perubahan total. Regulasi yang ada sekarang ini kita masih mengenal, kalau kita semua yang aktif di bidang konstruksi, jasa konstruksi, ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, kita Persatuan Insinyur ini bernaung di bawah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014. Kedua undang-undang ini setara dan sama kuat untuk jenjangnya. Di bawah itu ada peraturan pemerintah mengikutinya, peraturan PP 25 tahun 2019 dan PP 22 tahun 2020 untuk undang-undang. Saat ini memang kita menyadari dunia jasa konstruksi belum mensyaratkan sebagai syarat lelang khusus untuk amanat dari Undang-Undang 11 itu sendiri. Padahal sebenarnya di situ secara gampang sudah dinyatakan seorang pribadi yang melakukan praktek keinsinyuran, harus berstatus sebagai seorang insinyur. Insinyur itu dalam artian apa? Insinyur sebagai profesi. Kalau kita kembali dulu tahun 1992 ke bawah, tamatan Fakultas Teknik, ini ada mantan dekan Fakultas Teknik 2 periode, Profesor Jeffrey Kintangen. Kita tamat itu menggunakan gelar insinyur. 92 ke sini tamat sudah sarjana teknik. Insinyur yang tamat 2009 ke bawah itu, insinyur itu adalah gelar akademik, sama dengan sekarang yang kita miliki, menamatkan sarjana teknik ST. Kalau di hukum teman kita sarjana hukum, di ekonomi sarjana ekonomi. Amanat Undang-Undang Nomor 11 tadi mengamanatkan seorang yang berpraktik insinyuran, dia harus seorang insinyur sebagai profesi. Artinya kami yang tamat 92 ke bawah tetap harus juga memiliki menyandang gelar profesi tersebut. Apa sanksinya? Pasal 50 dan 51 Undang-Undang 11 itu jelas mengatakan di sana itu ada kena sanksi pidana perdata. Pidana itu kurungan badan, perdata itu ganti rugi keuangan. Sekalian, saat ini kenapa saya mengatakan Undang-Undang Nomor 11 ini masih sepertinya belum terlalu diimplementasikan di dalam dunia nyata. Kementerian PUPR sebagai kementerian yang menjadi diberikan tugas oleh negara menjadi pembina jasa konstruksi di tanah air masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tentang jasa konstruksi. Apa itu intinya? Ketika sebuah badan usaha penyedia jasa mengikuti tahap pelelangan, mereka hanya mensyaratkan di situ seorang tenaga ahli harus memiliki SKA sertifikat keahlian, badan usaha harus memiliki SPU sertifikat badan usaha. Sekarang dengan adanya Undang-Undang 11 ini, SK itu sertifikat kerja, sedangkan untuk yang insinyur ini atau kemudian nanti saya teruskan lagi, dia harus dicatat memiliki surat tanda registrasi insinyur atau STRI.
Dan STRI ini amanat Undang-Undang Nomor 11 tidak hanya untuk pihak swasta, tapi juga ASN, kepala dinas sampai ke bawahnya, stafnya, termasuk kami yang mengajar mengabdi sebagai ASN di universitas sebagai dosen. Karena apa? Di situ kami juga sedang melakukan praktek keinsinyuran. Artinya sekarang ini, Bapak Ibu, kita semua boleh menjawab. Apakah semua sekarang pelaku-pelaku yang melakukan praktek keinsinyuran di lapangan ini mereka sah atau tidak? Orang bisa jawab. Undang-undang sama setara, Undang-Undang 11 dan Undang-Undang 2. Tetapi belum ada di sini yang law enforcement. Nah, kita sebagai pengurus Persatuan Isi Indonesia yang di cabang, yang tadi apalagi baru dilantik, ini merupakan tantangan. Kenapa saya bilang tanggal 1 Januari 2022 merupakan era di mana semua undang-undang akan dimaksimalkan implementasinya. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi Bapak Ibu pengurus keempat cabang tadi yang sudah dilantik, 3 tahun itu tidak panjang, waktunya sangat singkat. Silakan menggalakkan potensi insinyur atau sarjana teknik yang ada di kabupaten wilayah Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana merekrut mereka menjadi anggota PI. Nah, dengan sedikit penjelasan ini kita sudah bisa membayangkan tahun depan itu ketika law enforcement itu akan diterapkan di tanah air ini, akan sangat banyak anggota-anggota PI baru yang akan menjadi anggota Bapak Ibu. Dan mereka ini adalah semua menjadi tugas dari Pak Insinyur Cakra, Pak Dr. Tungka, ya, Insinyur Pendeleke tadi, ya, dan juga Prof. Berti Sensei. Ini Pak Calon baru datang sini di masa baru. Ya. Ini daerah steril ini ada 2 kalau di sini. Prof. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ya saya ini juga sekarang kapasitas sebagai pengurus pusat di Biro Komite Pengembangan Organisasi berkewajiban mendorong atau menyemangati teman-teman sekalian untuk ke depan nanti mari silakan jangan cuma sampai hari ini setelah pegang SK, ini bukan tujuan atau akhir, ini bagian dari perjalanan. Success is not a destination, itu saja. Jadi sukses itu bukan tujuan. Kira-kira begitu kan Prof ya? Tapi dia suatu perjalanan. Malam ini Bapak-Bapak, Ibu sekalian sedang melakukan perjalanan menuju sukses tersebut. Banyak selamat bagi Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan janji tadi, selamat berbakti, berbuat yang terbaik buat Persatuan Isi Indonesia dan tentu sebagai teman-teman Persatuan Isi Indonesia di Sulawesi Utara, mari kita tetap mendorong yang 10 cabang lainnya yang masih belum, ya. Semua itu tadi ada kendala-kendala. Nah, sedikit lagi, 1-2 menit lagi. 16 sampai 18 Desember Persatuan Isi Indonesia akan menggelar suatu yang namanya kongres. Di kongres itu agenda utamanya adalah kita memilih pimpinan pusat Persatuan Isi Indonesia. ADRT di PI itu setiap kongres yang dipilih adalah wakil ketua umumnya. Untuk kemudian nanti 3 tahun ke depan wakil ketua umum itu dengan sendirinya naik menjadi ketua umum. Nah, jadi yang nanti Desember nanti yang wakil ketua umum sekarang ini beliau yang akan jadi ketua umum, sehingga kami akan memilih ketua umum wakil ketua umum di Bali nanti. Saya mau sampaikan juga buat teman-teman yang tadi baru dilantik 4 cabang itu, kita harus, ya mohon maaf ini mungkin ada teman-teman yang masih belum terlalu memahami perhitungan untuk keluar sebuah SK tadi yang saya sampaikan 10 anggota aktif di kongres nanti itu akan berbeda. Syarat satu cabang ada 1 suara, dia harus memiliki 25 anggota aktif plus anggota aktif tersebut sudah harus memiliki surat tanda registrasi sesuai amanat undang-undang atau juga telah memiliki sertifikat insinyur profesional, terserah minimal jenjang insinyur profesional media dan atau telah memiliki sertifikat profesi insinyur. Jadi di sini saya lihat ada tamatan-tamatan ya, tamatan-tamatan profesi insinyur, terserah sebagai penyelenggara, ada engineering ya, tadi juga terlihat tadi ada Nerek Minda ya, si fresh, ya. Nah, mereka semua yang nanti
akan dengan sendirinya terhitung. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah bisa dilihat bagaimana sulitnya untuk mencari satu suara di Kongres nanti. Saya harus katakan ini untuk memicu Bapak. Mohon maaf saya harus sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya. Karena ini semua terbuka, boleh lewat web, boleh dilihat. Data kemarin, tanggal berapa? 15 cabang di Sulawesi Utara. Ini sekali lagi mohon maaf ya, saya tidak, tapi ini saya menyemangati Bapak Ibu sekalian ya. Untuk kongres nanti di Bali baru ada 2 cabang yang memiliki hak suara di kongres Bali. Bagaimana yang 12 ini? Ini tantangan. Termasuk Bapak Ibu mohon maaf, 4 yang tadi dilantik, mereka baru bisa memenuhi amanat anggaran dasar negara untuk terbit SK sebagai pengurus cabang. Tapi ketika nanti mereka juga akan diundang di Bali kongres nanti, mereka statusnya hanya sebagai peninjau. Bila mana tanggal 12 Desember nanti saat cut off perhitungan suara itu tidak mencapai 25 minimal anggota, 1 Desember pemutakhiran data, 12 Desember cut off. Jadi sekali lagi mohon maaf, keempat cabang yang tadi saya lantik ini, ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Untuk posisi hari ini, mereka akan terundang ke Bali. Tapi ini sebagai pemicu, ini Bung Aris ini sangat agresif. Dia saya tahu sekarang pun detik ini pun masih kuat dia. Mencari tuh 25 tadi. Dari keempat tadi itu belum ada yang memiliki hak suara di Kongres. Jadi saya katakan tadi, terbuktilah apa yang dikatakan ya, success is not a destination, it is a journey. Sekarang Bapak Ibu sudah sah sebagai sebuah pengcap di Provinsi Sulawesi Utara. Tapi ya apa kata dulunya ketika di Bali pun cuma pihak-pihak di sana ya, jadi turis begitu kan, yang Cipika kan bilang kan biar ada suara tokohan kata dia mau pisah cuma pibato di Pantai Kuta. Bapak Ibu Pantai Kuta berarti 2 pieces kan, cakra 2 pieces kan kalau iya di syarat Batu di Kuta 2 pieces. Satu lebih ketua baru untuk Iko itu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini biarlah ini menjadi pemicu, masih ada waktu sampai tanggal 12. Tadi malam saya lihat, sebelum kesini saya lihat, contoh Bolmong baru 7, Pak Aris masih harus, oh sekarang 8, oh 9, berarti masih ada banyak. Satu sudah, kan sekarang Bapak Bolmong contoh, Bolmong dilantik hari ini karena pada posisi keluar SK, beliau mempunyai 14 anggota aktif. Tapi untuk hitung suara 25 ini tidak boleh pakai yang anggota aktif untuk SK keluar. Karena dia harus ada plusnya itu yang tadi, ya kan harus ada SDRI atau SPI ya, sertifikat profesi dan atau surat sertifikat insinyur profesi. 23. Nah, sekarang sudah 23, baru tinggal 2. Nah, sudah ini penyemangat, ini tinggal 2, Bolmong tinggal 2. Saya tidak bertanya ini termohon dan berapa sekarang itu dia sudah malu. Tapi sampai tadi malam saya intip, nah, ini di catatan ibu yang sah itu di web di panitia. Coba intip, linknya kan saya ulang-ulang posting. Ya ini kan di catatan madam, tapi yang sah itu di web panitia. Itu linknya kan saya udah. Nah silakan diintip. Nanti habis orang makan ini, orang pulang orang lihat seberapa kita. Jadi singkat cerita, 4 yang dilantik tadi sampai hari ini dilantik masih belum memiliki hak suara. Nah tadi Bolmong saya mengatakan, jadi kalau nanti sampai tanggal 12 tidak keluar kuota dapat itu, ya Bapak Ibu akan terundang hanya sebagai apa itu Cik? Padahal jadi wisatawan. Jangan lupa tuh 2 pieces. Oke, subuh jam 9, subuh dingin itu di meja. Demikian, selamat bekerja, selamat bertugas. Baku-baku sayang, baku-baku baik. Bravo Persatuan Insinyur Indonesia. Pak Ketua, Pak Kalwiran, Shalom. Selanjutnya penyerahan pataka di masing-masing cabang. Pengurus cabang Kota Tomohon. Kepada ketua baru, iya kasih seragam. Saya tidak lihat itu. Iya.
konsumsi pegang, kasih jangan jual lama terus pegang, ini serahkan itu. Serahkan ini serahkan itu. Kita pulang. Bagaimana kita apa? Bukannya dari ikhlas masyarakat kan? Pengurus cabang Kabupaten Minahasa Tenggara. Buka DP. Ini baru serahkan. Dia tahan terus kan? Apa sih? Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Minahasa Tenggara. Kabupaten Kepulauan Riau. Yang masyarakat dengan Sekretaris Wilayah. ini kepada saudara Dr. Aris Tungkal sebagai ketua cabang Bolbong, kibarkan panci-panci ini lebih tinggi dari gedung 10 lantai atau gedung yang dirancang oleh Majelis itu setinggi-tingginya. Silakan, selamat bertugas. Oke. Kabupaten Minahasa Utara. Hadirin siap berdiri. Biasa